Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di sini saya akan bahas untuk pergerakan saham di tanggal 28 Oktober 2021, di mana pada video sebelumnya saya merekomendasikan atau membahas saham Friend dan MITI. Kita lihat Friend. Oke, dimana seperti informasi saya sebelumnya, saham Friend untuk hari ini masih mengalami kenaikan harga, yang dimana harga sebelumnya, kita lihat dulu Friend di harga 100 pada hari sebelumnya, hari Rabu, dan sekarang tutup di harga 103, mengalami kenaikan, dan ini menurut saya masih akan mengalami kenaikan sampai esok hari. Oke, yang kedua itu adalah saham MITI. Oke, sebelumnya pada hari sebelumnya saya menginformasikan saham MITI itu akan mengalami kenaikan di sesi awal perdagangan. Di waktu sesi awal perdagangan itu MITI sempat mengalami kenaikan, yang kita lihat datanya. MITI itu sempat mengalami kenaikan sampai high di 169. Jika teman-teman melakukan penjualan di 160-an lebih, itu sudah mengalami, sudah untung ya teman-teman ya. Udah untung, udah lumayan. Terkadang kita walaupun berapapun dana teman-teman, jangan dilihat dari total dana, tapi dari total persentase dari keuntungan yang konsisten. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Di sini pada hari ini kita lihat di top 20 aktif. Di sini Friend masih masuk dalam kategori top 20 aktif. Ya. Oke, sekarang kita mari bahas saham-saham lain. Di antara lain kita bahas satu persatu yang saham murah-murah aja teman-teman ya. Karena kan ini kita untuk biar bisa banyak beli, kapasitasnya lebih banyak, seperti tadi sih. Sebentar kita cek untuk saham apa nih, MLPL. Oke, MLPL. Baik, MLPL di sini menurut saya esok hari itu masih akan mengalami kenaikan. Mengapa demikian? Kita mari lihat saja untuk bar hijau yang ada di atas. Ini bar hijaunya masih menunjukkan 3 bar hijau, dan esok hari menurut saya masih akan mengalami kenaikan, yang dimana pada hari-hari sebelumnya atau pada chart-chart sebelumnya MLPL ini 2 hari mengalami kenaikan, baru esok hari dia akan mengalami koreksi atau balik arah ke turun. Seperti itu teman-teman. Jadi ini mungkin bisa jadi list teman-teman juga. Selanjutnya ini adalah JSKY. Oke. Oke teman-teman, kita bisa lihat sama-sama di sini JSK menunjukkan 3 bar hijau, namun
Gini ya teman-teman, ini saham cukup lumayan, pergerakannya cukup lumayan galak ya, cukup drastis. Kadang-kadang dia mengalami kenaikan, tiba-tiba naik, tiba-tiba dia turun. Tapi kita tidak memikirkan seperti itu sih sebetulnya. Menurutku kalau memang kita sudah menentukan batas atas ataupun batas bawah, kita bisa anulir semua seperti itu. Meskipun kita dalam posisi loss, kita berada dalam posisi loss yang tidak begitu dalam seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, contoh sederhana, jika saya mengalami keuntungan di hari ini dengan persentase 10%, maka saya akan melakukan penjualan. Jika saya mengalami kerugian mencapai 5% per hari ini, saya akan melakukan cut loss. Ya teman-teman ya. Jadi untuk saham-saham kayak gini, kalau teman-teman berpegang teguh dengan pemikiran seperti itu, insya Allah sih nggak akan ini ya, aman-aman aja. Maksudnya nggak ini loh, akan aman-aman aja lah. Yang penting itu kan konsistensinya aja gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas dari saham Kabak. Maaf, sorry. Oke, saham Kabak ini juga bisa masuk dalam list teman-teman. Di sini saham Kabak per hari ini mengalami kenaikan. Kita lihat di sini. Kabak. Oke, Kabak itu sempat berada di posisi high di 69. Jadi beberapa arah lagi di posisi 66. Dan menurut saya dengan demikian Kabak itu masih bisa berlanjut pada esok hari. Mengapa demikian? Karena di sini barnya sudah 2 hijau, 1 kuning. Jadi menurut saya kalau barnya itu hijaunya dia masih kurang dari 3, menurut saya jangan menaruh dana 100%. Jadi oh ya gini juga teman-teman, misalkan gini, teman-teman itu mempunyai dana 5 juta. Nah teman-teman harus memiliki aturan bahwa bagaimana caranya saham ini kita bisa mendapatkan saham itu dengan membaginya masing-masing. Contohnya dari 5 juta ini kita bagi dalam 3 saham atau 5 saham. Biar gampang contohnya 5 saham aja ya. Dari 5 saham ini kita bagi peluru lagi. Kita bagi lagi menjadi dalam saham A itu 1 juta. Itu kita jangan masukkan langsung 1 juta semua. Kita bagi 2. Kita masukkan 500.000 dulu. Jika dia mengalami penurunan, ya kan? Maksudnya cut loss-nya juga nggak terlalu banyak. Jika dia mengalami kenaikan dan esok hari masih ada potensi untuk naik, kita masih bisa tambah yang 500 ribunya itu. Seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk saham-saham yang lainnya seperti itu. Itu lebih aman sih menurutku teman-teman. Ya, ini sharing aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke. Habis Kabak kita cari lagi saham yang bagus adalah CBMF yang murah-murah aja biar dapatnya banyak. Oke, saham CBMF ini udah beberapa hari mengalami kenaikan dan di hari ini dia naik, namun barnya masih hijau. Menurut saya sih kalau yang sudah punya berani hold ya, apalagi yang punya dari harga 70 tuh, dia berangkat dari harga 70 terus lari sampai dengan 100 seperti itu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau nambah lagi boleh juga, mau nambahnya di harga berapa boleh juga teman-teman.
Menurut saya sih ini potensinya dia akan mencapai di 120 sampai dia high-nya itu di 140-an menurutku. Kalau dia memang kuat, dia bisa mencapai di 110. Menurutku sih kuat ini sampai 105, 110 ini, 120. Ini masih oke karena 110 udah terlewati. Di sini bar merah ini ada sudah terlewati dan 120 ya, 120-an masih bisa tercapai. Tapi entah kapannya, beberapa hari ke depan mungkin ya, beberapa hari ke depan. Kalau market ini masih bagus terus. Oh ya, bicara market, hari ini dia turun ya teman-teman ya. Minus di 78 78,13 tuh. Sebentar. Terus saham apa lagi yang murah? ASPI. Coba kita lihat ASPI ya bareng-bareng. ASPI ya. PPP. Oke, kita lihat ASPI. Wah. Oke, teman-teman, kita lihat ASPI ya di sini. Kalau menurutku sih besok dia masih akan mengalami kenaikan, paling tidak dia menyentuh di harga 90 atau 95. Gitu teman-teman. Kalau memang teman-teman ada mau masuk pagi-pagi itu langsung masuk aja. Ya, nanti jika memang sudah untung, nanti boleh teman-teman langsung close di harga 85 atau di 90. Itu paling tinggi. Kalau dia nyampe 100 itu, kalau dia tidak kuat-kuat sekali, itu dia bisa bahaya, dia bisa berbalik arah pada esok harinya. Kalau berdasarkan chart di sini sih dia, kalau dia sudah mengalami kenaikan 2 hari full ya, chartnya full 2 hari, itu dia maka akan mengalami kenaikan yang signifikan pada hari keduanya, seperti itu teman-teman. Oke. Iya, itu sih kurang lebih teman-teman saham-saham yang kita kupas hari ini dan bisa jadi pandangan untuk transaksi di esok hari tanggal 29 Oktober 2021. Jadi sifatnya saya hanya berbagi aja teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman sibuk, nggak sempat untuk screening atau nggak sempat untuk apa-apa. Untuk investor-investor pemula masih bingung mau transaksi saham apa, seperti itu. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, karena subscribe itu tidak berbayar ya. Saya minta bantuan teman-teman juga biar untuk kemajuan channel ini, seperti itu. Tolong bantu ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bila perlu bunyikan loncengnya, jadi setiap saya update teman-teman bisa langsung tonton. Oke, gitu aja teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu saham-saham tersebut yang kita kupas per hari ini. Demikian, selamat menikmati keuntungan, selamat trading, happy, salam sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.